Hai teman-teman, selamat datang di channel Cerita Syafa. Dukung Syafa yuk dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ibim dan teman-temannya tiba di Labuan Bajo, gerbang Pulau Komodo. Mereka terpukau melihat laut biru jernih, kapal berlabuh, dan perbukitan hijau menjulang. Angin laut sepoi-sepoi membawa aroma petualangan yang siap mereka jalani. Di atas kapal menuju Pulau Rinca, pemandu berbagi kisah tentang Komodo, kadal raksasa yang hanya hidup di Nusa Tenggara. Mereka mendengar cerita sejarah pulau dan pentingnya menjaga habitat unik ini agar tetap lestari. Tiba di Pulau Rinca, mereka disambut ranger yang ramah. Ranger menjelaskan konservasi Komodo, bagaimana mereka melindungi satwa ini dari perburuan liar, serta bagaimana keseimbangan alam harus dijaga agar Komodo tetap bertahan hidup. Ibim melihat Komodo besar dari kejauhan. Ranger menjelaskan bahwa Komodo berburu dengan menggigit mangsanya, lalu menunggu racun dan bakteri dalam air liurnya melemahkan korban sebelum akhirnya menyantapnya. Ibim dan teman-temannya kagum sekaligus ngeri. Mereka mengamati Komodo berjemur di bawah matahari. Ranger menjelaskan bahwa sebagai reptil berdarah dingin, Komodo membutuhkan panas matahari untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil. Mereka juga bisa bertahan lama tanpa makan. Seorang ranger menceritakan legenda Putri Naga, kisah tentang seorang wanita yang melahirkan bayi manusia dan bayi Komodo. Legenda ini mengajarkan bahwa manusia dan Komodo harus hidup berdampingan dalam keseimbangan alam yang harmonis. Di perjalanan, mereka menemukan sarang Komodo. Ranger menjelaskan bahwa betina membuat beberapa lubang palsu untuk mengecoh pemangsa agar tidak menemukan telur-telurnya. Strategi alami ini membantu meningkatkan peluang hidup bayi Komodo. Ibim penasaran dengan makanan Komodo. Ranger menjelaskan bahwa mereka memangsa rusa, babi hutan, bahkan bangkai. Komodo memiliki penciuman tajam dan bisa mencium bau daging hingga beberapa kilometer jauhnya. Mereka bertemu peneliti yang sedang mengamati perilaku Komodo. Peneliti menjelaskan bagaimana mereka melacak pergerakan, pola makan, serta memahami ekologi Komodo agar bisa merancang strategi perlindungan yang lebih baik. Ranger menunjukkan jejak kaki Komodo di tanah. Ia mengajarkan cara membaca jejak ini untuk memahami pergerakan mereka, apakah sedang berburu atau sekadar mencari tempat berteduh di balik pepohonan. Mereka menemukan rusa di padang rumput. Ranger menjelaskan bahwa rusa adalah sumber makanan utama Komodo. Populasi rusa yang seimbang sangat penting untuk menjaga ekosistem, agar Komodo tetap bisa bertahan hidup di habitatnya. Di dekat hutan bakau, mereka belajar tentang pentingnya ekosistem pulau. Bakau melindungi pantai dari abrasi, menjadi rumah bagi ikan dan burung, serta mendukung kehidupan satwa liar, termasuk Komodo yang berburu di sekitarnya. Seorang warga lokal bercerita tentang Komodo sebagai penjaga pulau. Dalam kepercayaan mereka, Komodo adalah bagian dari leluhur yang menjaga keseimbangan alam. Menghormati Komodo berarti menghormati warisan nenek moyang. Ibim dan teman-temannya menaiki bukit. Dari puncaknya, mereka menikmati pemandangan spektakuler Pulau Rinca. Laut biru membentang luas, pulau-pulau kecil terlihat indah, dan mereka merasa seperti petualang sejati. Mereka berdiskusi tentang dampak perubahan iklim terhadap habitat Komodo. Suhu yang meningkat, berkurangnya sumber makanan, dan kebakaran hutan menjadi ancaman serius. Kesadaran lingkungan sangat penting untuk menyelamatkan satwa langka ini. Ibim mencatat pengalamannya dalam buku harian. Ia bertekad membagikan kisah ini kepada dunia, berharap semakin banyak orang peduli akan pentingnya melestarikan Komodo dan ekosistemnya.
Dalam perjalanan pulang, mereka melihat komodo muda memanjat pohon. Ranger menjelaskan bahwa anak komodo melakukan ini untuk menghindari kanibalisme dari komodo dewasa yang bisa memangsa mereka sendiri. Di atas kapal, nelayan berbagi cerita mitos laut. Mereka percaya bahwa komodo adalah penjaga lautan dan manusia harus hidup selaras dengan alam agar tidak mendapatkan kutukan. Kembali ke Labuan Bajo, mereka mengunjungi pusat edukasi komodo. Di sana, mereka belajar lebih dalam tentang penelitian, program konservasi, dan bagaimana masyarakat bisa berperan dalam perlindungan komodo. Ibim terinspirasi membuat kampanye perlindungan komodo. Ia ingin menyebarkan kesadaran melalui media sosial dan sekolah, agar lebih banyak orang peduli terhadap kelangsungan hidup satwa unik ini. Dengan hati penuh semangat, mereka meninggalkan Labuan Bajo. Mereka berjanji untuk terus menjaga alam dan menyebarkan keindahan serta pentingnya melestarikan pesona Pulau Komodo ke seluruh dunia. Terima kasih teman-teman telah menonton cerita Syafa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.